Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dengan saya Ibu Sulastri, pengampu mata pelajaran fikih kelas 7. Kali ini Ibu akan membahas tentang masalah thaharah atau bersuci dengan KD 4.1, yaitu mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, diharapkan nanti anak-anak sekalian untuk bisa mempraktekkan bagaimana caranya untuk mensucikan benda atau barang yang kena najis. Nah, anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah anak-anak kita membaca basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah ini anak-anak dimudahkan oleh Allah di dalam memahami yang Ibu sampaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu nanti mendemonstrasikan bagaimana cara mensucikan benda yang kena najis, Ibu akan mengulas sedikit tentang masalah macam-macam najis. Macam-macam najis itu diklasifikasikan menjadi 3. Satu, namanya najis mukhafafah, atau dilihat dari segi tingkatannya, ini najis yang tingkatannya rendah, yaitu contohnya air seninya bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun. Bayi itu hanya minum ASI, belum makan makanan padat. Lah, untuk mensucikannya bagaimana anak-anak? Untuk mensucikannya, kalau benda yang kena najis mukhafafah ini nanti cukup diperciki dengan air saja pada bagian benda atau pada bagian barang yang kena najis. Ya. Yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah kalau dilihat dari segi tingkatannya, ini termasuk tingkat sedang. Contoh najis mutawasithah yaitu nanah, muntahan, kalau istilah bahasa Jawanya itu utah-utahan, atau misalnya bisa juga contohnya kotoran binatang atau kotoran manusia. Nah, najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2. Satu disebut dengan najis hukmiyah. Apakah yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu najis yang diyakini akan adanya najis pada benda atau barang, namun wujudnya itu maksudnya wujud najisnya, baunya dan rasanya itu sudah hilang. Ya, untuk supaya anak-anak itu mudah memahami masalah najis hukmiyah, saya ambilkan contoh. Umpama ini musola, ya, ini lantainya, ya. Kemudian di atap itu ada binatang cicak. Cicak itu kemudian kencing. Nah, kemudian ketika orang yang mau sholat di musola itu, ketika beliau itu masuk di ruangan itu, kan kebanyakan kadang-kadang kan banyak yang tidak memperhatikan. Begitu masuk ya mungkin dia membaca doa iktikaf, kalau itu masih dan sebagainya, kan langsung berjalan begitu. Nanti ada yang masuk lagi berjalan begini, padahal di lantai itu ada air kencingnya cicak. Lah, kalau yang sholat di situ itu orangnya jumlahnya banyak, kan ini kalau diinjak kan lama-lama kan wujud najisnya kan hilang. Walaupun wujud najisnya hilang, karena ini kena najis, maka tetap wajib disucikan supaya suci. Kalau digunakan untuk sholatnya bisa menjadi sah. Ini contoh najis
hukmiyah. Nah, untuk mensucikannya bagaimana? Mudah, ambil air yang suci, kemudian tumpahkan di lantai itu. Sudah, ini sudah termasuk, ini tempat ini sudah suci. Nah, yang kedua, najis ainiyah. Apakah yang dimaksud dengan najis ainiyah itu? Najis ainiyah adalah najis yang jelas dan masih ada wujud najisnya, baunya, dan rasanya. Maksudnya benda itu atau misalnya barang itu kena najis, kalau dilihat najisnya wujudnya ada. Nah, untuk mensucikannya bagaimana? Untuk mensucikannya, benda atau barang itu dibasuh sampai wujudnya, baunya, rasanya hilang. Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini kalau dilihat segi tingkatannya itu termasuk tingkat yang paling berat, yaitu dari air liurnya anjing atau babi. Untuk mensucikannya bagaimana anak-anak? Dicuci 7 kali. Salah satu cuciannya atau basuhannya dicampur dengan tanah. Nah, agar anak-anak lebih memahami cara mensucikannya, jika benda atau barang itu kena najis, saya akan mendemonstrasikan, ya, mulai tata caranya mensucikan najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladhah. Coba anak-anak diperhatikan, saya akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara mensucikan najis mukhafafah. Tadi sudah Ibu jelaskan, najis mukhafafah itu contohnya seninya bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun. Anak itu, bayi itu hanya minum ASI. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini anggap saja ini bak olah kamar mandi, ya, yang sudah ada airnya. Airnya ini air jenis yang suci mensucikan. Atau misalnya ya anak-anak anggap ini adalah ember yang sudah ada isinya yang sudah suci, ya. Misalnya ini saya memakai kaos kaki untuk memudahkan karena tempatnya anak-anak. Umpama ini baju, ya. Anak-anak punya adik kecil, ya. Adik itu kamu gendong, tidak tahunya adikmu itu kencing mengenai bajumu. Coba diperhatikan, ya. Ambil gayung, nah, kemudian tumpahkan di telapak tanganmu, kemudian dipercikkan sampai benda itu atau barang itu yang kena najis ini semuanya basah. Kalau semuanya sudah basah demikian, maka andikan ini baju anak-anak, baju ini sudah suci. Kalau digunakan untuk sholat, sholatnya sudah sah. Yang kedua, Ibu akan mendemonstrasikan najis mutawasithah. Ya, najis mutawasithah tadi sudah Ibu jelaskan dikelompokkan menjadi 2. Satu najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu benda yang kena najis itu najisnya sudah tidak ada, baunya, rasanya sudah hilang. Jadi andikan ini tadi musola, lantai musola atau lantai rumah kalian, ya, kemudian ada najisnya sudah hilang. Kalau dilihat, kalau dicium, baunya juga sudah hilang. Andikan misalnya dijilat juga sudah tidak ada rasanya. Ini cukup, ya, anak-anak
kemudian ambil air, masukkan dalam wadah. Nah, kemudian ditumpahkan pada lantai ini. Nah, ditumpahkan begini. Nah, ini sudah suci. Nah, kemudian untuk yang najis ainiyah, itu najis yang kelihatan jelas wujudnya. Ya, andikan misalnya begini anak-anak, ini baju, ini kena najis. Ya, tulisan ini saya anggap najis. Ya, misalnya kena muntahan, anak-anak bepergian jauh, kemudian mabuk, kemudian anak-anak muntah. Muntahnya mengenai baju. Mensucikannya bagaimana? Najisnya ini dibuang dulu. Ya. Ya, bisa misalnya disapu, pakai apa saja, dibuang. Umpama sudah najisnya sudah hilang, umpama ini baju najisnya tadi sudah hilang. Kemudian baju ini masukkan di tempat cucian, maksud saya, entah itu ember dan sebagainya, masukkan begini supaya baunya hilang. Anak-anak tambahkan sabun cuci. Maaf, ini pakai sabun mandi, Bu. Nah, ini Ibu pakai sabun mandi, pakai sabun cuci, ya, disabun. Setelah ini disabun supaya baunya hilang, kemudian dikucek. Nah, dikucek begini. Nah, setelah dikucek, kemudian masukkan dalam tempat. Ya, tambahkan air. Perlu diperhatikan anak-anak, kalau anak-anak itu mensucikan benda yang kena najis dengan cara dicuci, ya, yang perlu diperhatikan, ini tempat, misalnya katakanlah ember ini, ya, yang diletakkan bendanya dulu, baru kemudian dituangi air. Jangan kebalik. Ini tempatnya. Ini kadang-kadang yang tidak tahu, maaf, airnya dulu. Gitu? Setelah itu barangnya dimasukkan. Ya. Ini salah. Ya. Salahnya di mana? Kalau tadi ini wadah, ini bendanya yang kena najis, kemudian ini airnya, ini namanya air sedikit suci, digunakan untuk mensucikan benda yang kena najis. Tapi kalau misalnya ini tempat, kemudian airnya dituangkan dulu, ya toh, bendanya dimasukkan, ini namanya air sedikit kena najis. Saya ulangi lagi, jadi ini tempat, ini masukkan tadi yang sudah dikasih sabun, tuangi air, kemudian dicek, gitu. Nah, biasanya kita kalau mencuci itu kan tempatnya kan tidak hanya satu ya, mungkin 2 atau 3. Setelah dikucek, ini tadi dibilas 1 kali, kemudian masukkan tempat lain. Nah, tempat lain kemudian ditambahkan, ya, dengan air. Nah, kemudian ini dicuci. Nah, ini dibersihkan karena tadi kan kena najis ya. Nah, misalnya ini dibuang. Nah, ini sudah suci. Terus ini tadi bilasan kedua. Terus anak-anak letakkan, jangan lupa tadi tangannya dibasuh juga ya. Setelah nyuci yang bilasan yang pertama, tangan dibasuh. Ini setelah dicuci begini, letakkan sini, terus dijemur. Ini sudah suci. Mensucikan benda yang kena najis mughaladhah. Ya, ini misalnya celana. Ya, letakkan di tempat yang suci. Ya.
Kemudian tambahkan air yang suci dan mensucikan. Terus kemudian dicuci. Ini berarti 1 basuhan, 1. Umpama tadi ya 7 kali, salah 1 basuhannya ini dicampur dengan tanah. Ini sudah ibu siapkan. Ya, ini ibu memakai gelas, masalahnya tidak ada tempat ya. Jadi kalau andikan anak-anak nanti praktek ya jangan pakai gelas, pakai wadah. Ini sudah ada tanah dimasukkan, kemudian ditambahkan air yang suci mensucikan. Tanah ini kalau kita tambahkan air kan otomatis bisa menyatu. Ya. Nah kemudian ini tadi basuhan pertama ya. Kemudian basuhan kedua kita memakai air yang sudah dicampur dengan tanah. Nah, misalnya ini. Kita buang. Tujuh. Berarti celana ini yang kena air liurnya anjing ini sudah suci. Demikian anak-anak pertemuan kali ini, semoga apa yang ibu sampaikan tadi mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga untuk kedepannya kalau anak-anak pakaian anak-anak atau benda yang anak-anak miliki itu kena najis, anak-anak bisa mensucikan bagaimana